Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mustafa Kamal Syarifuddin dari Kelas Karyawan Universitas Nasional. Di sini saya membuat tugas riset operasi dan optimasi, yaitu metode Simplex. Berikut tugas yang diberikan, yaitu membuat contoh soal dan menjelaskan. Ya, di sini saya memiliki contoh soal di mana Zx sama dengan 6x1 ditambah 4x2. Lalu ada persamaan di sini 10x1 ditambah 10x2 kurang dari sama dengan 100. 7x1 ditambah 3x2 kurang dari 42. Metode Simplex ini digunakan jika tidak bisa menggunakan grafik. Jadi kita akan membuat itu dengan metode Simplex. Lalu metode Simplex ini kita rubah ya. Kita rubah menjadi Z kurang X1 plus 4X2 karena ini pindah ya. Zx-nya pindah, yang tadinya plus pindah jadi minus. Lalu dijadikan sama dengan ya, karena bilangannya sudah 0 konstannya. Lalu persamaannya pun kita rubah. Karena dia Simplex, maka kita memiliki ada seperti ini ya, nanti ada tabel ya, tabel Simplex, di mana kita buat persamaan yang tadi di atas ini kita rubah menjadi 10x1 plus 10x2 ditambah S1 plus 0 sama dengan 100 ya. Ini adalah nanti akan menjadi aturan dari Simplex itu. Lalu di sini persamaan keduanya itu 7x1 plus 3x2 ditambah 0 tambah S2. 0 ini karena dia tidak memiliki S1 ya, karena dia pada persamaan yang keduanya. Yang ini persamaan satu ya. Ini persamaan pertama ya. Yang ini persamaan kedua. Nah, adapun nanti jika persamaan yang ketiga dan seterusnya itu akan bertambah S-nya ya. Jadi di sini akan bertambah jadi S3, S4 dan seterusnya. Ya. Itu untuk metode Simplex. Lalu di sini setelah itu kita rubah dia menggunakan tabel ya. Tabel Simplex. Nanti kita rubah di sini sebagai Z. Di sini ada X1 ya, X2, S1, S2 dan nilai kanan ya. Nanti ada nilai kanan. Di mana nilai kanan ini adalah nilainya dia. Ya, 0, 100 dan 43. Oke, kita ke slide selanjutnya di mana saya sudah membuat suatu tabel dan kita akan mulai untuk pengoperasian pada Simplex itu. Oke, baik. Di sini kita sudah punya Z ya. Ada Z, S1, S2. Lalu kita di sini ada Z ya, nilai Z ini. Nilai Z di mana ada X1, X2, S1, S2 dan nilai kanan. Karena kita memiliki Z itu ada angka minusnya, untuk metode Simplex ini caranya adalah kita mencari dulu pertama minus yang terbesar ya. Minus yang terbesar itu kita dapat di sini ya. Ini adalah minus yang terbesar. Kita udah dapat minus terbesarnya itu adalah ini. Lalu kita lihat kuncinya di mana
kita membuat suatu indeks ya, karena kita sudah dapat 6, min 6. Lalu kita buat di sini indeksnya, yaitu 0 dibagi 6, min 6 itu kan pasti 0 ya. Nah, di sini ada 100 dibagi 10 ya, karena kita udah punya sini. Jadi kita tinggal ini kolomnya. Sudah, nanti ada baris kunci disebutnya, kita pilih yang mana ya. Lalu di sini ada 42 dibagi 7 ya, kita dapat 10 dan 6. Oke, lalu kita cari di sini yang mana sih dan kuncinya, cari yang indeks terkecil. Nah, indeks terkecil itu berarti yang ini, kita udah dapat, yaitu 6. Di sini barisnya, baris kuncinya. Nah, ini kolom kunci ya. Jadi baris kunci, kolom kunci kita udah dapat di 7. Di mana ini kita harus jadikan 1. Jadikan 1 berarti 7 supaya jadi 1 ya bagi 7. Maka S2 kan 7 bagi 0 bagi 7 0. 7 bagi 7 1. 3 bagi 7 3/7. 0 bagi 7 sama dengan 0 ya. Lalu 1 dibagi 7 sama dengan 7, 1/7. 4, 2 dibagi 7 sama dengan 6 ya. Kita dapat. Selanjutnya setelah ini kita akan mengeliminasi ya, kita jadikan Z ini supaya tidak ada minusnya ya. Dieliminasi dengan baris kunci ini ya. Baris kunci. Yes, maaf. Ya, kita eliminasi dengan baris kunci ya. Oke, kita eliminasi dari baris kunci ini. Di mana tabel selanjutnya yaitu kita mengeliminasi yang Z terlebih dahulu ya. Baris Z ini kita eliminasi. Baris Z ini kita eliminasi supaya atasnya ini menjadi 0 ya. Ini supaya jadi angka 0, maka min 6 ini kita kalikan dengan baris kunci ya. Jadi ini jadi min 6, yang ini dikali 1 ya, kan di sini 1. Oke, min 6 kali 0 0, lalu dikurang ya, dikurang 1 dikurang min 6 ya. Jadi 1 dikurang 0 berarti ya tetap 1. Lalu di sini min 6. Nah, karena di sini kan, kenapa sih saya ngambil minus ini? Karena ya ketika min ketemu min itu plus, di atasnya itu adalah min. Berarti dia habis ya. Min 6 tambah min 6 tambah 6 sama dengan 0. Lalu selanjutnya kita kalikan min 37/7 ya, dikalikan ya, dikali. Setelah dikali dikurangi dengan 6 ya. Setelah dikali dikurangi dengan 4. Mohon maaf. Dikurangi dengan 4, hasilnya adalah min 10/7 ya. Karena kalau dikalikan kan 18 ya. 18/7 ya, dimana di sini adalah, kan tadi udah min ketemu min plus, di sini plus, terus di sini min 4 plus ya, dijadikan sama dulu 7 ya. 7 kali 4 itu 28 dikurang min ya, mohon maaf, min ditambah 18 ya, dimana menjadi min 10/7. Lalu di sini min 6 kali 0 0
0 kurang 0, 0. Ya. Lalu di sini 0, 6 kali 1 ya min 6. Karena di sini ada minus, jadi plus ya, jadi 64. Lalu min 6 kali 6 sama dengan 36, kurang min jadi 36. Ya, kita sudah dapat di sini nilai baru pada Z ya. Kita sudah dapat. Lalu nanti kita akan masukkan ke dalam tabel yang baru. Selanjutnya eliminasi baris pertama ya. Baris pertama kita eliminasi atau baris S yang S1 ya. Di sini kita eliminasi, kenapa ini 10? Karena ini harus jadi 0 ya. Ini harus jadi 0. Berarti yang ini dikali 1 ya ini kali 10. Ya ini kita kalikan, dikalikan ya. Ini dikalikan ya, jangan lupa. Oke, ini kalikan berarti 10 kali 1 ya 10 kurang 10 0. 0 ini 0. Ini 30 dikurang berarti kan 10 ya sama kayak tadi ya, penyebutnya disamakan dulu. 7 dan sini 3 berarti di sini 30. Berarti kan 10 di sini 70 ya. 70 dikurang 30. Ya karena 7 dikali 10, 70 dikurang 30 ya 40. 40 per 7. Kita dapat. Lalu di sini 10 kali 1 ya. Kenapa 1 kali 10 kali 0 ya 0. Lalu 10 kali 1 per 7 jadi min 10 per 7. Di sini 10 kali 6 60 ya. 100 kurang ini maaf. Sini kurang 40 ya. Sini 40, mohon maaf saya salah. Di sini 40. Saya rubah terlebih dahulu biar ini ya. Sebentar. Saya ubah terlebih dahulu di slide. Seratus kurang 60 sama dengan 40. Ya, di sini saya rubah jadi 40. Oke, udah ya. Jadi karena 10 kali 6 ya 60 ya, 100 dikurang 60 ya 40. Oke, selanjutnya kita sudah dapat, maka kita di sini ganti semua yang ada di sini ya. Ini kita ganti menjadi yang sudah kita dapat, di mana satunya ini Z-nya kita sudah dapat ya. Kita ganti dengan yang baru, maka di sini sudah 0. Lalu X1-nya bersama di sini ya, di sini sebagai X1 ya karena dia pengganti ya. Di sini udah bukan S1 lagi tapi X1. Karena tadi kita udah dapat X1-nya. Nah, di sini S1-nya kita sudah ganti di sini tadi 40 ya. Di sini 40. Sebentar saya ganti terlebih dahulu. Di sini menjadi 40. Lalu di sini jadi 40. Oke. Baik, kita sudah dapat. Di sini kita sudah membuat suatu persamaan baru atau simplex baru. Nah, kita lihat apakah di sini sudah optimal? Belum ternyata. Kenapa belum? Karena kita lihat di sini Z ini masih ada minus ya. Berarti sekarang kita mengganti supaya ini tidak minus lagi gitu ya. Nah, lalu di sini kita sudah dapat di sini 40.
Kita sudah dapat di sini adalah nilai kunci. Nah, kita buat indeks lagi, di mana 40 dibagi 40 per 7, ya. Ini kan 40 dibagi, atau sama aja di 7 dibagi 40 ya. Nah, sama dengan coret-coret 7 ya. Sebetulnya di sini 7. Ya. Di sini 7, berarti saya ganti dulu. Di sini itu 7. Oke. Saya sudah ganti jadi 7, dan di mana selanjutnya saya mencari 6. Kita sudah mencari di mana 40 ini ya dibagi 40 per 7 ya. Tadi udah dapat ya, sama aja dikali 40 dikali 7 per 40. Ya, kita dapat 7. Selanjutnya yang di bawah ini 6 dikali 7 bagi 3 ya. Berarti kan sama aja 6 dikali 7 per 3. Kita udah dapat nilainya sekian. 14,018. Nah, sekarang mana yang lebih kecil? Nih, yang lebih kecil ada 7. Dimana kita sudah dapat ya kolom kunci dengan baris kuncinya. Lalu, agar ini menjadi 1, maka dibagi 40 per 7. Ya, kita selanjutnya, di slide selanjutnya. Baik, kita sudah dapat di sini setelah dibagi ya, ini kan sudah dibagi 40 menjadi 1 ya di sini nanti, dimana satunya di sini ya, kita udah dapat nih, ini jadi 1 ini ya, lalu ini 0 0, ini 7 per 40, ini min 1 per 4. Nah, yang ini tadi berarti 40 ya. 40 dibagi 4 berarti di sini ada 7. Ya, di sini nanti 7. Di sini saya ganti dulu ya menjadi 7. Di sini udah ganti 7. Setelah itu oke, berarti nanti ini kita hitung lagi ya. Ini kita hitung lagi. Baik, di sini kita sudah dapat, berarti kita tinggal mengkalikan ya. Mengkalikan ya ini supaya jadi 1, yang ini 1 ya, supaya jadi ini 0 ya, ini supaya jadi 0 maka nanti dieliminasi. Nah, kita dapat ini sarannya seperti sama, ini min 10 kali 1 ya, karena minus plus jadi habis 0. Lalu yang ini, lalu kita cari yang ini, berarti ini tinggal 10 ya. 10 kan 7 ya, 7 dikali 7 per 10 ya. Nah, 7 kali 7 berarti 14 per 10 ya. 14 per 10. Lalu 36 ya, di sini 36 berarti 36 di sini per 10 berarti 360, 10 dikurang 7 ya, dikurang 7 ya.
berarti 353 ya, 353 di sini. Oke, di sini 353 per 10. 353 per 10. Ini mohon maaf, ada kesalahan sedikit di sini. Jadi membuat hasilnya jadi salah. Ini saya kosongin dulu deh, nanti kesimpulan kita cari bersama saja. Oke. Lalu di sini 353 per 10 ya. Kita dapat di sini hasilnya. Oke, kita pindahkan. Ya, kita pindahkan. Hasilnya itu di sini ya. 353 per 10. Karena tadi di sini di bawahnya sudah, ya, sudah, maka yang di atasnya saja gitu kan. Itu sudah dapat. Nah, ini berarti di sini 7 ya. Di sini 7, di sini 7. Atau 3 per 10 sama dengan 35,3 ya. Oke, apakah ini sudah optimal? Sudah. Kita lihat sudah optimal di sini. Ya, di sini sudah optimal. Kita sudah dapat di mana ada X1-nya dan X2-nya. Di sini sama-sama sudah 0 ya. Lalu apa sih kesimpulannya? Jadi kita sudah bisa dapat kesimpulannya adalah di mana X1 dan X2-nya ya. Di mana X1 dan X2-nya yang pertama 35,3 dan 6 dan 7. Nah, ya, jadi X1-nya itu 6. Ya, X1-nya itu 6. Yang ini adalah 7. Kita sudah dapat. Ya. Jadi kita sudah dapat di mana X1-nya itu 6 dan X2-nya adalah 7. Lalu pada Z-nya itu 35,7 ya. Z-nya itu Z max-nya ya, Z max-nya 35,3. Inilah kesimpulannya untuk hasil dari metode simplex. Baik, untuk itu terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.